Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan lanjutkan perkuliahan kimia fisika dengan tema tentang interaksi molekuler. Baik, sebelum kita membahas interaksi molekuler secara lebih detail, kita akan mulai dengan membahas dari gaya yang mendasari interaksi molekuler, yaitu gaya listrik atau gaya Coulomb. Itu ya, nama dari gaya listrik itu disebut juga sebagai dengan gaya Coulomb. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya interaksi yang terjadi antar molekul itu pada dasarnya itu berasal dari sifat kelistrikan molekul tersebut. Nah, interaksi molekuler yang paling sederhana itu adalah interaksi kelistrikan yang paling sederhana itu adalah interaksi antar dua buah muatan listrik titik. Jadi misalkan kita punya dua buah muatan listrik titik gitu, ini Q1, ini Q2 gitu ya. Dan dua buah muatan Q1, Q2 itu misalkan terpisah di ruang dan jarak mereka itu adalah R gitu. Maka gaya yang terjadi pada muatan Q1 dan Q2 itu bisa dituliskan sebagai rumusnya F sama dengan 1/4pi epsilon 0 kali Q1 per Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari gaya yang terjadi antara muatan Q1 dan Q2. Nah, muatan Q1 dan Q2 ini nilainya bisa positif dan negatif ya. Jadi muatan listrik itu dia bisa nilainya positif ya, atau dia juga bisa nilainya negatif gitu ya. Jadi kalau muatan yang sejenis ya, jadi kalau positif sama positif itu tolak menolak, negatif sama negatif itu juga tolak menolak, dan kalau positif sama negatif itu tarik menarik. Nah, itu kelihatan, bisa dilihat dari rumus ini. Kalau nilai F-nya itu nanti negatif, maka itu menandakan mereka tarik menarik gitu ya. Nah, misalkan sekarang Q1 ini kita set sama dengan Q gitu ya. Kemudian Q2-nya itu sama dengan Q juga gitu misalkan. Jadi dua-duanya positif. Maka di sini F-nya bisa dituliskan sebagai 1/4pi epsilon 0 Q kuadrat gitu. Q kali Q dibagi R kuadrat. Nah, kalau dia nilainya positif, nilai F-nya positif itu kita bisa katakan dua buah muatan listrik Q1 dan Q2 itu tolak menolak. Ya, Anda bisa lihat kalau misalkan Q1 dan Q2-nya itu juga sama-sama minus Q ya. Jadi nanti minus Q kali minus Q itu di sini berubah jadi minus Q kali minus Q, itu hasilnya tetap positif juga ya, karena minus kali minus. Sehingga antar muatan negatif itu interaksinya juga tolak menolak. Nah, tapi kalau satunya positif, satunya negatif, misalnya Q1-nya positif dan Q2-nya negatif, kalau muatan yang semacam ini, maka nilai F-nya itu nanti akan jadi minus 1/4pi epsilon 0 Q kuadrat per R kuadrat ya, dengan tanda negatifnya ini berasal dari Q2. Nah, kalau di gaya itu muncul tanda negatif ini, maka itu artinya gayanya ini adalah gaya tarik menarik seperti itu. Nah, nilai dari konstanta epsilon 0 sendiri yang kita gunakan di konstanta yang di sebelah depan ini, epsilon 0 itu dikenal dengan nama atau dikenal dengan nama permitivitas ruang hampa gitu ya. Permitivitas ruang hampa. Ruang hampa. Nah, kalau nilai pi-nya sendiri ya nilai pi yang biasa ya, 3,14 sekian. Nah, kalau nilai dari epsilon 0 itu sendiri adalah kita bisa lihat di tabel. Nilai dari epsilon 0 itu diberikan di sini ya. Nilainya adalah ini. 8,85 kali 10 pangkat min 12. 8,85 kali 10 pangkat min 12. 85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya apa? Nah, kalau satuannya itu kita bisa cek satuan dari epsilon 0 ini dari rumusan untuk gaya ya. Jadi kalau di sini kan ini Q kali Q atau Q kuadrat ini satuannya adalah Coulomb kuadrat gitu ya.
R itu adalah meter kuadrat kan gitu. Nah, berarti satuannya F itu kan gaya ya, Newton. Ini Newton sama dengan 1/epsilon 0, satuan dari 1/epsilon 0 gitu, saya kasih tanda kurung awal yang menunjukkan dia satuan. Kalau 4pi-nya sendiri itu cuman angka, sehingga dia tidak bersatuan. Di sini ada coulomb kuadrat per meter kuadrat gitu. Sehingga untuk satuan dari epsilon 0 ya itu sama dengan Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, bisa dituliskan seperti itu. Jadi ini kita bisa tuliskan satuannya adalah Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, ini adalah dasar dari gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi antar molekul. Nah, berikutnya kita akan lihat apa itu energi potensial. Jadi ketika molekul itu saling berinteraksi, dia itu berarti atau dua molekul itu berada dalam suatu konfigurasi tertentu di dalam ruang, seperti kalau kita lihat contoh kasus kita tadi. Ini kan misalnya ini Q1, ini Q1, ini Q2, dan dia terpisah sejauh R itu. Nah, kalau misalnya Anda tahan Q1 di posisi itu dan Q2 di posisinya dengan tetap gitu ya, walaupun mereka ada gaya tarik menarik ataupun tolak menolak tergantung dari tanda Q1 dan Q2-nya, maka sebenarnya ketika Anda menahan mereka di posisinya itu terdapat sebuah energi, yaitu energi potensial gitu ya. Ketika dia dilepaskan dari posisinya, maka otomatis mereka akan saling menjauh gitu ketika muatannya sama, atau saling mendekat ketika muatannya itu berlawanan gitu ya, positif dan negatif. Nah, berarti kan sebenarnya kalau itu ketika dia ditahan di posisinya itu mereka memiliki energi potensial ya, potensial untuk bergerak saling menjauh ataupun saling mendekat tergantung dari tanda dari muatannya. Nah, rumusan untuk menghitung dari energi potensial listrik itu kita bisa tuliskan sebagai, misalnya kita pakai simbol huruf V untuk potensial listrik itu sebagai 1/4pi epsilon 0 Q1 kali Q2, di sini R gitu, dia cuman R. Nah, ini adalah energi potensial listrik untuk dua buah muatan titik. Untuk dua buah muatan titik. Nah, gitu. Oke. Nah, bisa dilihat bahwasanya seperti yang kita jelaskan untuk gaya tadi, sifat dari tanda yang menandakan apakah partikel itu tarik menarik atau tolak menolak, muatan listrik titik Q1 Q2 itu tarik menarik atau tolak menolak, itu tergantung tanda total dari kalau sebelumnya kan tanda total dari gaya ya, kalau gayanya positif totalnya, maka itu menandakan mereka muatannya itu tolak menolak. Kalau gayanya negatif, maka mereka tarik menarik. Itu juga sama dengan potensial listrik ya. Jadi potensial listrik itu kalau kita lihat dari rumusnya ini kan sama persis dengan rumusan untuk gaya Coulomb. Tapi kalau gaya Coulomb itu R-nya di bawah itu kuadrat. Sedangkan untuk potensial listrik itu R-nya itu hanya pangkat 1. Nah, sifatnya akhirnya sifat tarik menarik dan tolak menolak dari dua buah muatan listrik ini pun kita bisa lihat dari sifat dari energi potensial listriknya ya. Jadi kalau dia itu tandanya positif, energi potensial listriknya tandanya positif, dia menandakan ketika dilepas nanti misalnya Q1 dan Q2 ditahan di tempatnya gitu, habis itu dilepas mereka akan saling tolak menolak. Tapi kalau tanda total dari potensialnya ini negatif, ketika dua buah muatan titik yang ditahan di tempatnya ini kemudian dilepas, mereka akan bergerak saling mendekat atau tarik menarik. Jadi itu juga sama ya, karena itu terwarisi dari sifat perkalian Q1 dan Q2 ya. Jadi kalau Q1 dan Q2 sama-sama positif, ini totalnya positif, kan tolak menolak. Kalau Q1 dan Q2-nya dua-duanya negatif, maka hasil perkaliannya adalah positif yang menandakan itu juga tolak menolak. Tapi kalau salah satunya itu positif, satunya lagi negatif, maka akan muncul tanda negatif ya, akhirnya totalnya kan dia
jadi negatif, maka itu menandakan tarik menarik gitu. Nah, kemudian apa relasi antara potensial listrik dan gaya listrik? Relasi potensial listrik, energi potensial listrik gitu ya. Energi potensial listrik dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, jadi kalau kita lihat dari bentuknya, maka gaya listrik itu bisa dituliskan sebagai minus turunan terhadap R dari energi potensial listrik. Jadi perubahan potensial energi potensial listrik terhadap jarak gitu ya, itu sama saja dengan gaya. Jadi inilah relasi antara gaya Coulomb dengan energi potensial listrik. Nah, ini bisa kita langsung uji coba. Jadi kita masukkan V-nya yang ada di sini atau energi potensial listrik itu dengan rumus yang ini. Apakah kita akan mendapatkan lagi gaya Coulomb gitu ya. Jadi kita akan coba saja minus D per dr kali, bukan dikali ya, dikenai ke rumusan untuk potensial listrik 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R nya pangkat 1. Nah, kita tahu bahasanya yang bagian ini depan seluruhnya konstanta, kemudian Q1 dan Q2 itu konstanta juga, kita anggap konstan karena muatan titik, sehingga sisanya hanya turunan terhadap R ini ya. Jadi saya akan punya di sini Q1 Q2 per 4 pi epsilon 0, ini tanda minus di depan tadi, kemudian ini turunan dari R pangkat min 1 kan, seper R itu kan R pangkat min 1. Nah, ini kan berarti sama dengan minus Q1 Q2 4 pi epsilon 0 ya, turunan dari R pangkat min 1 terhadap R itu adalah minus gitu ya, minus R pangkat min 2 gitu ya. Sehingga kalau kita bisa tuliskan juga F di sini sama dengan di sini minus, kena minusnya yang ini adalah positif, sehingga tinggal 1/4 pi epsilon 0 Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini adalah kita dapatkan lagi gaya Coulomb gitu ya. Jadi relasi yang menghubungkan antara potensial listrik dengan gaya itu relasi semacam ini gitu. Nah, sekarang kita punya molekul. Kalau tadi kita bahas muatan titik, sekarang kita akan membahas molekul. Jadi kita bisa lihat di poin pertama ini ya. Poin pertama ini, atom-atom penyusun molekul dapat dipandang sebagai sekumpulan konfigurasi muatan listrik. Di sini ada tanda panah yang menunjukkan bahwasanya atom-atom di molekul itu memiliki sesuatu yang namanya muatan parsial ya. Kemudian di sini poin kedua, muatan parsial bisa didapatkan dari densitas probabilitas elektron pada molekul. Jadi rapat probabilitas elektron pada molekul. Nah, ini adalah sebetulnya permasalahan komputasi kimia atau komputasi kimia kuantum gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Di sini diperlihatkan ada sebuah gambar gitu ya, dari sebuah molekul yang kompleks gitu. Nah, Anda bisa lihat tanda merah, tanda yang atau arsiran merah, arsiran biru muda, biru tua, dan yang abu-abu ini tuh hasil perhitungan komputasi kimia kuantum untuk molekul yang mendadakan berapa rapat elektron pada atom-atom tersebut gitu ya. Semakin rapat probabilitas suatu elektron pada suatu atom di suatu molekul, itu artinya dia semakin elektron itu semakin banyak ngumpul di situ. Nah, di situ karena elektron semakin banyak, peluang itu yang menyebabkan dia itu semacam seolah-olah memiliki muatan parsial gitu, walaupun kalau di total keseluruhan muatannya misalkan dia itu netral, karena di sini molekulnya adalah molekul netral gitu ya. Jadi walaupun suatu molekul besar itu bisa netral, tapi kalau kita tinjau titik-titik lokal ini, kita bisa ada muatan-muatan listrik yang muncul karena
sebaran distribusi probabilitas elektronnya itu berbeda-beda di tiap titik di dalam molekul. Jadi seolah-olah molekul atom-atom tertentu di dalam molekul itu memiliki muatan-muatan listrik tertentu yang kita sebut sebagai muatan parsial. Nah, kalau kita mau cek tadi di atom-atom ini elektron itu lebih ngumpul kemana, itu maka salah satu titik acuannya atau salah satu yang bisa dijadikan acuan itu adalah elektronegativitas dari suatu atom ya. Jadi semakin besar angkanya ini semakin angka-angka elektronegativitas, maka itu kecenderungan elektron untuk berkumpul di sekitar atom itu tuh lebih besar pada suatu molekul gitu ya. Jadi kecenderungan ini ada tabel semakin bertambah juga semakin bertambah kalau kita bergerak ke atas gitu ya. Kemudian, nah ini contoh. Oke, sebentar. Oke. Nah contoh di sini kita punya suatu konfigurasi molekul yang sederhana yang membentuk suatu objek yang kita sebut sebagai dipol listrik ya. Dipol listrik itu adalah dua kutub ya, itu kan dua, pol itu kutub sebenarnya ya, membentuk dua kutub, artinya ada kutub positif dan negatifnya di molekul itu. Yang paling gampang itu kita lihat contohnya di sini molekul karbon monoksida ya. Jadi di sini itu struktur Lewisnya kita bisa lihat di sini karbon monoksida, di sini jarak antar atom gitu dalam molekul CO gitu ya. Nah, ini gambaran geometrinya ya. Nah, kita sekarang mau lihat nih, kalau kita gambarkan di sini C, terus di sini O gitu ya. Di situ rangkap 3 gini. Itu ini kan artinya ada ikatan rangkap 3, artinya ada 6 buah elektron yang dibagi bersama antara C dan O. Nah, apakah walaupun mereka dibagi bersama antara dua buah atom ini, apakah pembagiannya itu rasionya itu sebanding? Ternyata tidak. Jadi elektron itu akan, walaupun dibagi bersama antar dua buah atom ini, elektron itu akan lebih sering menghabiskan waktunya di atom yang lebih elektronegatif. Nah, kalau kita lihat tabel di sini, C itu kan posisinya di sini, sedangkan O itu ada di sini. Nah, kita bisa lihat O itu angkanya kan 3,5, C itu 2,6. Berarti O itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan C. Artinya apa? Elektron itu lebih sering ngumpul di O gitu ya. Jadi karena elektron lebih sering ngumpul di O, di sini muncul muatan parsial yang nilainya negatif. Dan di sini muncul muatan parsial yang nilainya positif. Karena apa? Karena elektron lebih sering ngumpul di atom O daripada di atom C ya. Karena di sini elektronegativitasnya kita bisa tuliskan di sini. O itu 3,5 sama 2,6. Yang ini 2,6, yang ini 3,5. Nah, kita bisa tuliskan dipolnya, simbolnya itu seperti apa. Simbolnya itu kita bisa bayangkan, jadi dipol itu muncul ini dua muatan yang terpisah gitu ya. Dua muatan yang terpisah ini ada positif ada negatif, itu yang kita sebut sebagai dipol atau dua kutub positif dan kutub negatif. Nah, itu kita gambarin yang daerah panahnya itu menuju ke daerah yang lebih negatif. Nah, daerah positifnya itu kita kasih begini gitu ya. Jadi yang di sini positif ke arah menuju yang negatif. Ini cara untuk menggambarkan dipol, untuk menggambarkan dipol secara mudah. Kemudian kita lihat contoh kasus lain, yaitu dipol listrik, yaitu HCl ya. Nah, kalau di sini kan kelihatan di sini HCl itu sudah diberi ini struktur Lewisnya. Di sini kutub positif, di sini kutub negatif ya. Nah, berarti elektron lebih sering ngumpul di Cl, makanya di sini bundernya kayak lebih besar. Itu maksudnya karena di sini hanya untuk menggambarkan bahwasanya elektron itu lebih suka berkumpul di atom Cl, klorin, daripada di atom hidrogen. Nah, kita cek lewat nilai negativitasnya tadi ya. Untuk
elektronegativitas dari apa namanya atom H itu 2,2, kemudian Cl itu 3,2, berarti Cl itu lebih elektronegatif ya. Oke, sekarang kita cek dulu di sini ya, berapa tadi, 2,2 sama 3,2 ya. Berarti di sini adalah 2,2, yang sini 3,2 kan, berarti ini lebih elektronegatif, maka elektron lebih khusus seneng ngumpul di Cl. Terus makanya di sini muatan seolah-olah muatannya negatif karena elektron lebih sering ngumpul di Cl daripada di hidrogen gitu ya. Sehingga kalau kita mau gambarkan dipolnya itu bentuknya kayak gini, tanda plus terus tanda panah seperti itu. Kemudian berikutnya untuk ini saya ada yang clear, ini HCl-nya muncul lagi di sini ya, nggak usah diperhatikan. Untuk H2O, nah di sini sudah digambarkan ya, karena hidrogen ini yang elektronegativitasnya itu paling rendah gitu ya. Anda bisa lihat di tabel elektronegativitas ini kan, dia termasuk yang paling rendah ya, walaupun di sini yang lebih rendah ya, di sini lebih rendah, tapi H itu yang termasuk rendah juga ya, 2,2. Nah, tadi kalau air air tadi H2O itu kan berarti H sama O, kalau O nya 3,5, hanya itu 2,2 ya, berarti ini 3,5, ini 2,2. Nah, caranya itu kita perhatikan dulu untuk satu ikatan. Biasanya kadang kalau molekulnya sederhana kita langsung bisa gambar aja kayak gitu. Tapi kalau molekulnya itu kompleks, maka kadang kita harus pecah-pecah tiap ikatan. Misalnya O sama H kita bandingkan dulu. Kalau O tadi 3,5, ini 2,2. Maka elektron lebih sering ngumpul di O, kita bisa tuliskan dipolnya itu bentuknya ini, arahnya menuju ke yang lebih elektronegatif, terus yang belakangnya dikasih tanda panah gini ya. Nah, jadi gitu. Nah, makanya di sini itu kita bisa tuliskan gini, ini tanda positifnya di sini ya. Tanda kan ini ekornya itu seolah-olah membentuk tanda positif gitu. Nah, sekarang kita punya dua dipol nih yang mengarah ke O, dari H menuju ke O. Nah, untuk melihat struktur dipol total itu kita bisa lakukan dia semacam penjumlahan vektor dipol ya. Jadi kita tahu yang satu vektornya ke sini dipolnya, yang satunya vektornya ke sini. Nah, kalau kita pecah per komponen itu ada yang komponen sumbu, misalnya sumbu horizontal atau bisa X gitu ya, kemudian ini sumbu Y. Nah, kan bisa dipecah itu vektor komponennya ini. Ini vektornya ke sini dan ini vektornya ke sini. Karena vektor yang bawah ini besarnya sama dan berlawanan arah, maka mereka saling meniadakan. Ini sama ini saling mengcancel. Sisanya apa? Sisanya hanya tinggal yang sejajar ini ya, sejajar dan searah ini yang komponen sumbu Y atau sumbu vertikalnya ini. Sehingga yang sejajar searah ini mereka akan saling menjumlahkan. Jadi untuk H2O itu sisanya itu nanti ada yang ke sini sama ke sini, yang ini ke sini sama ke sini. Terus yang ini saling mengcancel, ini di-cancel dengan yang ini. Warnanya nggak jelas. Kita pakai warna nih. Berarti yang ini di-cancel sama yang ini, sisanya kan hanya yang ini sama yang ini. Maka totalnya itu bisa dituliskan sebagai garis lurus aja ke atas gitu. Garis lurus. Berarti dipolnya itu bisa ditulis dia lurus di atom oksigen gitu.